adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan kalian di sini. Pada pagi hari ini kita akan beribadah. Sebelum beribadah kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini di sini untuk beribadah bersama-sama. Demi kami dalam beribadah Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Berkati juga teman-teman kami Tuhan yang belum dapat beribadah karena kurang sehat, semua kena penyakitnya, tidak dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Berkati juga teman-teman kami Tuhan yang masih malas-malasan beribadah, tetap Tuhan supaya dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Dan berkati juga Tuhan agar kami dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, amin. Baik adik-adik, kita akan mengangkat satu pujian, Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, kasih Yesus. Oh oh oh, kasih Yesus. Oh oh oh, kasih Yesus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Angel, yuk kita mengangkat satu lagu pujian, Stop Ku Mau Katakan. Semangat jadinya ya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan daku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Apa yang Yesus buat? Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan daku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu semua, salam sehat. Pada pagi hari ini Kak Angel akan membawakan firman Tuhan untuk adik-adik semua. Tapi sebelumnya Kak Angel mau adik-adik dalam sikap berdoa. Mari kita melipat tangan kita dan menutup mata kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berilah kami roh ketertiban, ketenangan, pendengaran Tuhan, hingga semua Tuhan kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik dan mendengarkannya dengan baik. Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang tidak dapat beribadah pada pagi hari ini. Apabila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Apabila ada yang malas, Tuhan ketuk pintu hatinya agar bisa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami hingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita. Nah, bacaan kali ini diambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Yuk kita sama-sama membacanya. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah.
Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan bertambah besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke topik kita dan akan dibahas oleh Kak Angel, nah mari kita menyimak satu film ini. Ketika itu, Yesus berumur 12 tahun. Orang tuanya, Yusuf dan Maria, mengajaknya ke Yerusalem dan mereka hendak merayakan Paskah. Yesus sangat senang sekali ketika diajak oleh kedua orang tuanya. Ya, sama seperti senangnya adik-adik ketika diajak jalan-jalan. Setelah perayaan Paskah usai, mereka pun berjalan menuju jalan pulang. Dan Yesus tidak ada bersama dengan orang tuanya. Tetapi, ayah dan ibu Yesus berpikir bahwa pastilah Yesus ada bersama-sama dengan mereka yang satu arah perjalanan pulang dan berada di antara keramaian. Namun, mereka semakin sadar bahwa Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Maria dan Yusuf mencari Yesus kemana-mana selama 3 hari. Coba adik-adik bayangkan betapa paniknya Maria dan Yusuf karena Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Berbeda halnya dengan Yesus. Yesus tidak panik meskipun tidak bersama dengan orang tuanya. Sebab dia sedang berada di bait Allah bersama para alim ulama, yaitu para imam dan rabi. Para alim ulama tersebut sangat kagum karena Yesus mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Dan itulah hikmat, kepandaian yang didasari oleh sikap takut akan Allah. Maria dan Yusuf menemukan Yesus tepat pada saat dia dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Para alim ulama itu juga kagum dan tercengang. Demikian juga dengan ayah dan ibunya sangat kagum dan tercengang melihat kepandaian dan hikmat yang dimiliki oleh Yesus. Lalu, Yesus pulang bersama-sama dengan Maria dan Yusuf ke Nazaret, dan Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Nah, adik-adik pasti tadi sudah menonton film animasi kan yang dijelaskan oleh Kak Angel. Nah, sekarang Kak Angel mau memberikan beberapa poin untuk Kak Angel jelaskan. Nah, yang pertama, rasa khawatir dan kemauan mencari seperti Maria dan Yusuf di zaman sekarang itu semakin hilang dari para orang tua. Nah, Kak Angel mau kasih beberapa contoh. Yuk dilihat contohnya. Orang tua menyerahkan urusan anak, pertumbuhan anak, serta anak-anaknya kepada babysitter, guru les, bahkan ada juga yang dititipkan kepada tetangganya. Yang kedua, di luar sana masih ada saja orang tua yang tidak ingin direpotkan dengan mendidik anak-anak mereka dengan alasan masing-masing bekerja dan mengejar karir mereka.
Orang tua enggan membawa anak-anak ke sekolah minggu dan membiarkan anak-anak memainkan games dan menonton film di rumah. Dan yang terakhir, ada pula orang tua yang tidak peduli terhadap anaknya ketika anaknya tidak pulang ke rumah atau pulang tidak tepat waktu. Karena orang tuanya lebih mementingkan pekerjaannya sendiri dan kepentingannya sendiri. Di masa kini, kita sering jumpai para orang tua yang sudah semakin tidak hadir dalam kehidupan anak-anaknya. Tapi di sini Kak Angel sangat senang karena adik-adik selalu didampingi oleh mama dan papa. Karena kita itu butuh dampingan orang tua, termasuk Kak Angel sendiri. Butuh dampingannya seperti apa aja sih Kak? Ya seperti pada saat ibadah sekolah minggu, adik-adik itu perlu didampingi meskipun mama papanya sedang sibuk. Adik-adik, yuk kita ajak mama papa kita supaya bisa mendampingi kita. Nah, kehadiran dalam kebersamaan keluarga juga bisa dicontohkan oleh keluarga Yusuf. Nah, Maria dan Yusuf itu bersama-sama menempuh perjalanan ke Bethlehem, bersama-sama mengungsi ke Mesir, mencari Yesus ke Yerusalem, bahkan Maria hadir sampai Yesus disalibkan. Yusuf adalah ayah yang peduli, dan Maria adalah ibu yang hadir dalam kehidupan anaknya. Nah, coba Kak Angel mau adik-adik membuka Lukas 2 ayat 52. Lukas 2 ayat 52. Kita sama-sama membacanya. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Apa sih Kak maksud ayat tersebut? Atau apa sih itu hikmat? Kak Angel mau tanya dulu, apa itu hikmat? Ya, hikmat itu adalah kepintaran. Maksudnya ayat 52 ini, kalau misalnya adik-adik semua itu ingin pintar, maka adik-adik harus rajin belajar, bukannya malas belajar. Adik-adik juga harus bisa membagi waktu atau membedakan waktu untuk bermain atau untuk belajar. Jangan sampai adik-adik semua main game terus sampai lupa belajar. Nah, gimana sih caranya kita bisa membagi waktu? Kita bagi 2 jam untuk belajar, 2 jam lagi untuk bermain game. Atau sebaliknya. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus juga suka berada di rumah Tuhan. Nah, kakak mau tanya nih, siapa adik-adik di sini yang suka berada di gereja atau di rumah Tuhan? Boleh diangkat tangannya? Wah, belum semua nih diangkat tangannya. Coba Kak Angel tanya ya sekali lagi, siapa yang suka berada di gereja? Adik-adik suka sekolah minggu, adik-adik suka di gereja. Angkat tangannya. Ya, nah sama seperti Tuhan Yesus juga suka berada di bait Allah atau di rumah Tuhan. Kenapa sih Tuhan Yesus itu suka ada di bait Allah atau senang berada di bait Allah? Ada yang bisa jawab? Ya, karena Yesus dapat mempelajari tentang Allah, tentang firman Tuhan. Adik-adik pasti sama nih, suka baca Alkitab, suka berdoa, atau suka membaca renungan. Nah, Kak Angel sudah lihat nih banyak sekali absen-absen yang masuk ibadah, ada yang suka absen masuk ayat hafalan nih, dan ada juga yang suka membaca renungan. Nah, adik-adik semua itu hebat. Adik-adik itu semua harus berhikmat seperti Tuhan Yesus. Nah, karena adik-adik suka berada di gereja atau di rumah Tuhan, maka dari itu adik-adik semua harus memprioritaskan Tuhan atau menomorsatukan Tuhan. Dengan cara apa sih Kak? Jadi caranya itu
yang membaca firman Tuhan dan berdoa seperti ada lagu baca kitab suci doa tiap hari. Nah, adik-adik pasti tahu lagunya kan? Yuk kita sama-sama menaikkan pujian tersebut. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Nah, yang terakhir, kan tadi Yesus hilang selama 3 hari. Maria dan Yusuf tidak tahu Yesus berada di bait Allah. Nah, Kak Angel mau kasih tahu nih ke adik-adik, kalau misalnya kita mau pergi ke rumah teman atau mau pergi keluar rumah main di lapangan, mau main bola atau main boneka-boneka sama tetangga kita. Nah, itu harus pamitan dulu. Supaya apa? Orang tua kita tidak panik, tidak cemas, supaya orang tua kita tidak sedih, kita tidak memberi kabar. Nah, kalau misalnya nggak ada orang tua di rumah, harus pamitan ke siapa? Ya, harus pamitan ke kakak kita atau bisa telepon ke mama, ke papa. Kalau mau pergi, jadi harus memberi kabar dan jangan lupa untuk pulang tepat waktu supaya kita ada waktu untuk belajar. Nah, adik-adik, Kak Angel sudah menyampaikan 3 pesan yang utama. Yang pertama, orang tua mempunyai peran untuk kita. Dan yang kedua, kita harus rajin belajar, harus bisa membedakan waktu mana untuk bermain, mana untuk belajar. Dan yang terakhir, ketiga, ketika kita mau keluar rumah, kita harus pamitan dulu sama orang tua kita supaya orang tua kita tidak panik, tidak cemas untuk mencari kita. Karena kita itu sudah besar dan kita itu harus semakin pintar. Oke. Ya, sekian dari Kak Angel. Yuk, kita sama-sama berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan waktu kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati juga anak-anak sekolah minggu Tuhan, berilah mereka roh pendengaran yang baik, roh untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Berilah mereka kekuatan, berilah mereka petunjuk Tuhan, berilah mereka kebenaran Tuhan, agar mereka bisa melakukan firman-Mu, perintah-perintah-Mu dengan baik. Tuhan, kami memohon Tuhan supaya anak-anak sekolah minggu bisa berhikmat seperti Yesus Tuhan, bisa pintar seperti Yesus Tuhan, bisa mendengarkan, bisa dekat dengan Tuhan, hingga sungguh Tuhan anak-anak ini menjadi anak-anak yang bertumbuh dewasa, menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang sopan, menjadi anak-anak yang santun Tuhan. Berkati juga setiap apa yang akan mereka lakukan Tuhan, dalam persekolahannya, dalam aktivitas, dalam bermain Tuhan. Kami memohon Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus mereka dapat melakukan aktivitasnya dengan baik. Tuhan berkati juga apabila anak-anak sekolah minggu ada yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan melalui obat yang mereka makan ataupun obat yang mereka minum. Apabila ada yang malas, Tuhan ketuk pintu hatinya agar bisa bersama-sama dengan kami minggu depan. Berkati juga Tuhan untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk
beribadah bersama-sama di sekolah minggu Tuhan. Kami tahu Tuhan, pandemi ini bukan menjadi suatu hal yang sia-sia untuk kami, bukan menjadi halangan untuk kami bisa bersama-sama, tetapi kami mohon Tuhan supaya pandemi ini segera selesai hingga kami dapat bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami hingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk mengirim absen dan juga mengirim renungan di Google Form. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Angel. Sebelum kita menutup ibadah ini, yuk kita mengangkat satu pujian. Hari ini aku rasa bahagia. Semangat nyanyi ya. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kepada diri makan kami secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga membagikan masalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Baik adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa mengisi aplikasi di grup masing-masing. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.